Halo, kembali lagi di channel Kail Kesmas. Channel ini akan membahas topik-topik menarik seputar kesehatan masyarakat, seperti misalnya fisiologi, biostatistika, epidemiologi, administrasi dan kebijakan kesehatan, dan masih banyak lagi. Nah, di video pertama ini aku akan ngebahas tentang fisiologi Kesmas bab 1 dari Laurel Sherwood. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Nah, di video kali ini terdapat 4 poin pembahasan. Yang pertama adalah kenalan sama fisiologi, yang kedua adalah tingkatan organisasi tubuh, yang ketiga adalah konsep homeostasis, dan yang keempat adalah kontrol homeostasis. Nah, yang pertama adalah kenalan sama fisiologi. Fokus fisiologi adalah tentang bagaimana berbagai komponen tubuh manusia berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh, yang merupakan kondisi stabil yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Fisiologi itu adalah ilmu yang ngebahas tentang cara kerja tubuh makhluk hidup. Nah, gimana sih cara mempelajari cara kerja tubuh makhluk hidup itu? Nah, caranya dengan 2 pendekatan. Yang pertama adalah ngejelasin tujuan dari proses tubuh itu apa, kemudian yang kedua adalah ngejelasin cara mendasar bagaimana proses itu berjalan. Oke, kita bahas satu persatu. Ngejelasin tujuan dari proses tubuh. Fisiologi itu berfokus pada mekanisme aksi. Misalnya, kenapa ya aku kedinginan terus jadi menggigil? Nah, salah satu jawabannya bisa aja itu biar menggigil itu biar tubuh kita bisa hangat. Soalnya saat menggigil itu tubuh kita menghasilkan panas. Nah, pendekatan ini itu lebih ngejelasin fungsi tubuh untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, namun para ahli fisiologi ini lebih suka ngejelasin proses dalam tubuh. Ketika suhu tubuh turun, maka misalnya ya, ketika suhu tubuh ini turun, maka sel saraf yang lebih sensitif terkait suhu itu mengirim sinyal ke otak. Nah, sebagai responnya, otak ini merespon sinyal kiriman dari suhu saraf tadi. Otak merespon dengan mengaktifkan jalur syaraf untuk menyebabkan otot-otot tubuh kita menggigil, sehingga terjadilah otot refleks yang menggigil. Nah, kemudian yang kedua adalah ngejelasin cara mendasar proses itu berjalan. Nah, dalam ngejelasin cara mendasar proses itu berjalan itu nggak bisa lepas dari yang namanya struktur dan fungsi dari tubuh manusia. Jadi fisiologi ini erat banget hubungannya sama anatomi yang ngebahas tentang struktur dan fungsi tubuh. Nah, mekanisme fisiologis itu jadi mungkin berkat desain struktural dan hubungan antara berbagai bagian tubuh yang melakukan masing-masing fungsi. Nah, ilustrasinya tuh gini, misalnya mobil itu bagaimana sih mobil itu berfungsi dengan baik? Nah, itu tergantung pada bentuk, organisasi, dan interaksi berbagai komponen yang ada dalam mobil itu. Nah, sama juga dengan tubuh manusia. Jadi saat kita ceritain cara tubuh beroperasi, kita juga harus ngasih latar belakang anatomi yang cukup biar kita sama-sama paham tentang fungsi bagian tubuh yang dibahas. Nah, beberapa contoh misalnya hubungan antara struktur dan fungsi itu misalnya adalah jantung yang didesain bagus buat menerima dan memompa darah, gigi yang bisa merobek dan menggiling makanan, dan sendi siku yang kayak engsel buat ngizinin melipat lengan. Nah, tapi ada juga hubungan antara struktur dan fungsi yang lebih halus dan gak kalah penting. Misalnya adalah hubungan dan struktur dan fungsi dalam pertukaran udara antara darah dan paru-paru. Saluran pernapasan itu membawa udara kan dari luar tubuh ke dalam paru-paru. Nah, sampai di paru-paru ini cabangnya ujung-ujungnya ini banyak banget, dan ini terdiri dari kumpulan kantung-kantung udara. Kalau di zoom seperti ini, kantung udara ini jumlahnya lebih dari 300 juta kantung udara, atau disebut juga sebagai alveolus. Nah, sama juga dengan pembuluh darah tadi. Pembuluh darah ini yang membawa darah ke seluruh tubuh, dan juga pembuluh darah yang membawa darah ke paru-paru. Ini mereka juga berbentuk bercabang-cabang kecil yang membentuk jaringan padat mengelilingi setiap alveolus atau kantung udara yang berwarna merah
arteri, dan yang berwarna biru adalah venanya. Nah, gara-gara hubungan dan struktur kayak gitu, area permukaan total di paru-paru ini itu luas banget. Nah, area luas banget ini sangat penting buat paru-paru dalam menjalankan fungsi mereka dengan efisien, yaitu mentransfer oksigen dari udara ke darah dan membuang karbon dioksida dari darah ke udara. Semakin besar area permukaan yang tersedia buat pertukaran ini, semakin cepat pula oksigen dan karbon dioksida itu bisa berpindah antara udara dan juga darah. Oke, selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua, yaitu tingkatan organisasi tubuh. Nah, sekarang kita akan bahas gimana tubuh itu bisa diorganisir secara struktural menjadi satu kesatuan fungsional dari tingkat kimia sampai tubuh secara keseluruhan. Nah, ini seperti teka-teki. Gimana sih cara tubuh kita itu diatur atau diorganisir? Nah, pertama ada dua pendekatan. Yang pertama adalah level kimia. Level kimia ini ada beberapa atom dan molekul yang membentuk tubuh. Nah, semua makhluk hidup, termasuk manusia, ini merupakan kombinasi dari atom-atom tertentu, yang mana atom adalah bagian paling kecil dari suatu materi. Kombinasi dari atom oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen ini menyumbang sebagian besar kimia dalam tubuh kita sebesar 96%. Nah, atom-atom ini itu bergabung buat bikin molekul kehidupan seperti protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Asam nukleat itu merupakan bahan genetik kayak asam deoksiribonukleat atau DNA. Nah, ini adalah pasangan DNA. Rantai DNA ganda. Nah, selengkapnya tentang DNA ini akan dibahas di biokimia. So, stay tune. Oke, lanjut. Level pendekatan yang kedua adalah level seluler, atau sel-sel itu menjadi dasar dari hidup. Nah, kalau hanya keberadaan kumpulan atom-atom tadi dan molekul-molekul tertentu aja, itu tuh belum cukup untuk membuat karakteristik unik kehidupan. Jadi harus diatur dan dibungkus kumpulan atom-atom tersebut dengan teliti dulu nih bahan kimia yang tak hidup itu biar bisa menjadi entitas hidup atau makhluk hidup. Nah, sel ini merupakan unit dasar struktur dan fungsi dalam makhluk hidup, yang mana unit terkecil ini tuh bisa ngelakuin proses-proses yang terkait dengan kehidupan. Fisiologi sel ini insya Allah akan dibahas di bab 2 bagian fisiologi. So, tetap subscribe and stay tune. Nah, tapi di bagian pendahuluan ini gue akan sedikit membahas mengenai sel, jaringan, organ, sistem organ, dan juga organisme, supaya nanti pas di bab 2-nya kita sama-sama udah lebih ngerti nih. Oke, yuk kita akan bahas pertama, yaitu sel. Nah, di bagian sel itu terdapat yang namanya adalah plasma sel. Yang di luar yang membungkus sel ini adalah plasma sel. Nah, plasma sel itu adalah selaput tipis banget yang berminyak, yang biasa disebut sebagai selaput plasma. Fungsinya buat ngejaga isinya sel dan juga ngatur pergerakan zat-zat yang masuk maupun zat-zat yang keluar dari sel. Jadi isinya sel itu kombinasi dari atom-atom dan molekul yang berbeda dengan campuran bahan kimia di sekitar sel. Selaput plasma ini penting banget dan punya fungsi-fungsi yang berkaitan sama proses kehidupan. Nah, jadi di bab 3 ini nanti kita akan membahas ini selengkap-lengkapnya. Kalau dibahas sekarang ini nanti panjang banget, jadi nggak cukup durasinya. Nah, ngomongin tentang sel, tuh ada istilah multiseluler dan uniseluler. Apa sih bedanya? Nah, kalau uniseluler, jadi gini, makhluk hidup itu entitas hidup yang mandiri. Bentuk paling sederhana dari kehidupan mandiri itu ada di organisme yang punya satu sel aja, atau kita menyebutnya sebagai uniseluler.
kayak misalnya bakteri, ini bakteri E. coli dan juga amoeba. Ini hanya mempunyai satu sel saja, ini mereka bisa hidup dan memproses makanannya di vakuola makanan dan juga bisa melakukan berbagai hal yang menunjang kehidupan si amoeba ini. Nah, organisme yang lebih kompleks yang terdiri dari banyak sel ini dinamain sebagai organisme multiseluler. Multi itu artinya banyak, dan dibentuk kehidupan multiseluler ini ada yang lebih sederhana, ada yang lebih kompleks. Yang lebih sederhana itu misalnya sel spons, dan yang lebih kompleks itu misalnya kayak kita manusia. Jadi kita manusia ini mempunyai banyak jenis sel, kayak misalnya jenis sel otot, ada sel syaraf, dan ada juga sel kelenjar, seperti itu. Ini contohnya, ini uniseluler yang hanya terdiri dari satu sel, dan ini multiseluler yang terdiri dari banyak sel. Ada sel paru, sel usus, sel lambung, sel otak, sel otot, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di bab-bab fisiologi selanjutnya. Oke, lanjut, gimana caranya organisme atau entitas hidup ini kebentuk? Setiap organisme ini hidup dimulai dari saat sel telur, dan sel sperma yang berasal dari ovarium dan testis. Kedua sel ini akan bergabung dan bertumbuh kembang melalui pembelahan sel yang berulang-ulang kali. Nah, jika perkembangan ini hanya melibatkan pembelahan sel saja, maka semua sel ini dalam tubuh itu bentuknya akan seragam, semuanya seperti ini. Mirip-mirip dengan bentuk kehidupan multiseluler yang paling sederhana kayak spons tadi. Namun dalam organisme multiseluler seperti manusia, ini yang lebih kompleks ini, itu setiap selnya itu mengalami diferensiasi. Misalnya dari blastosis menjadi fetus. Ini kan bentuknya beda banget. Ini mengalami diferensiasi atau spesialisasi untuk melaksanakan fungsi tertentu. Hasil dari diferensiasi ini, tubuh manusia terdiri dari 200 jenis sel yang berspesialisasi. Nah, masing-masing ini mempunyai tugas sesuai dengan fungsinya sendiri-sendiri. Nah, ngomongin tentang sel, sebenarnya fungsi sel itu apa sih? Yang pertama, itu adalah dapetin makanan atau nutrisi dan oksigen atau O2 dari lingkungan sekitar sel. Oksigen dan nutrisi. Yang kedua adalah ngerjain reaksi kimia yang menggunakan nutrisi dan O2 buat nyediain energi bagi sel. Kayak misalnya contoh sederhananya adalah seperti ini. Jika kita makan makanan, kemudian kita menghirup udara, maka akan menghasilkan gas buangan berupa karbon dioksida yang kita keluarkan. Kemudian ada H2O atau air, atau uap air, dan energi untuk aktivitas sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah mengeliminasi karbon dioksida atau CO2 dan produk sampingan atau limbah lainnya ke lingkungan sekitar sel yang dihasilkan selama reaksi kimia itu. Nah, dalam contoh ini misalnya adalah reaksi kimia dalam citric acid cycle dalam siklus Krebs. Nah, dalam siklus Krebs ini akan menghasilkan 2 molekul ATP, kemudian H2 molekul H2O, 2 molekul CO2, dan koenzim yang tereduksi. Koenzim yang tereduksi itu ada 6 NADH, kemudian ada 2 FADH. Ini fungsinya untuk membawa elektron. Nah, sebagian besar energi ditransfer dalam bentuk NADH dan FADH2 menjadi ATP melalui fosforilasi oksidatif atau transfer elektron ditambah chemiosmosis yang nanti akan dibahas di bab selanjutnya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah mengeliminasi karbon dioksida atau CO2 dan produk sampingan atau limbah lainnya ke lingkungan sekitar sel yang dihasilkan selama reaksi kimia itu. Misalnya di sini adalah bagian tentang pernafasan internal. Di sini terdapat alveolus. Alveolus ini akan
menyerap oksigen, kemudian oksigen ini akan bereaksi dengan hemoglobin yang ada di dalam darah dan akan disalurkan ke jantung dan seluruh tubuh. Nah, di dalam seluruh tubuh ini adalah sel-sel. Oksigen ini akan diproses untuk membuat suatu kegiatan seperti misalnya kita makan, lari, itu kan akan membutuhkan oksigen. Nah, ini akan dikeluarkan limbahnya berupa karbon dioksida yang akan dikeluarkan melalui eritrosit juga, dibawa menuju ke jantung dan kembali ke alveolus. Nah, di alveolus ini nanti akan dikeluarkan melalui ke hidung seperti itu. Nah, proses ini nanti akan kita bahas di bab respirasi. Yang keempat adalah sintesis protein dan komponen lain yang dibutuhin buat struktur sel, pertumbuhan, dan fungsi khusus sel tertentu. Misalnya, ini adalah bagian dari sintesis protein yang melibatkan nukleus, kemudian melibatkan RNA sebagai bahannya, dan juga ribosom. Nah, ini nanti akan dibahas di bab selanjutnya. Yang kelima adalah kontrol pertukaran material antara sel dan lingkungan di sekitarnya secara besar-besaran. Kemudian yang keenam adalah mindahin material dari satu bagian sel ke bagian lainnya. Ada juga sel-sel yang bisa mindahin diri mereka sendiri di lingkungan sekitarnya, seperti dalam gambar berikut. Retikulum endoplasma ini itu yang retikulum endoplasma kasar ini membuat protein buat dikirim ke luar sel. Sini. Nah, prosesnya itu masukin ke membran plasma atau di bagian sel lainnya. halus yang tidak punya titik-titik merah ribosom ini itu membungkus produk yang mau dikirim pakai vesicle transport. Terus vesikelnya ini lepas dan gerak ke badan Golgi atau kompleks Golgi. Vesicle transport ini gabung sama kompleks Golgi, lalu isinya dikosongin ke badan Golgi terdekat. Protein yang baru ini dibikin dari retikulum endoplasma, berjalan pakai transport vesikel lewat lapisan kompleks. Nah, di kompleks Golgi ini, protein mentah ini akan diubah menjadi bentuk akhir dan diurutin ke tempat tujuan akhirnya dengan berubah kemasannya. Kemasannya dari transport vesikel berubah ke secretory vesicle. Vesicle secretory yang berisi produk protein yang jadi itu lepas dari kompleks Golgi dan tetap di sitosol sebagai tempat penyimpanan produk sampai dikasih isyarat untuk dikosongin. Nah, kalau lagi distimulasi yang sesuai, vesicle secretory ini gabung sama membran plasma, kemudian dibuka dan produknya ini dikeluarin ke luar sel. Prosesnya ini disebut sebagai eksositosis dan produknya nggak akan pernah kontak langsung sama sitosol ini karena dibungkus oleh secretory vesicle. Yang ketujuh adalah responsif dan peka terhadap perubahan lingkungan di sekitarnya. Misalnya ketika suhunya dingin, maka syaraf-syaraf kita akan mengirimkan sinyal ke otak seperti tadi dan akan menyebabkan tubuh akan menggigil. Nah, kemudian yang ke-8 adalah sebagian besar sel ini bisa mereproduksi diri, tapi ada beberapa sel di tubuh, khususnya sel saraf dan sel otot itu nggak bisa memproduksi diri, jadi kehilangan kemampuan reproduksi mereka segera setelah sel saraf dan sel otot ini terbentuk. Nah, sel apa yang bisa mereproduksi diri? Misalnya ketika tangan kita tergores atau terluka, maka bagian dari epidermis kulit ini akan terbuka dan keluar darahnya. Nah, maka untuk menutupinya, tubuh akan melakukan suatu mekanisme mitosis untuk memperbaiki jaringan yang rusak di bagian sel epitel ini. Melalui mekanisme mitosis ini akan dihasilkan setiap mekanismenya itu 2 sel anakan. Jadi satu sel itu menghasilkan 2 sel anakan untuk menambal bagian dari jaringan epitel kulit.
Nah, jika sel-sel syaraf ini terus mereproduksi diri, kenapa sih sel syaraf itu gak bisa mereproduksi diri? Nah, jika mereproduksi diri itu dapat mengganggu koneksi dan fungsi sistem syaraf yang dapat menyebabkan gangguan serius dalam fungsi otak dan sistem syaraf lainnya. Misalnya adalah penyakit tumor. Sel syaraf itu gak bisa melakukan reproduksi diri itu karena mereka ini ngebentuk jaringan syaraf yang rumit dan membawa informasi dari bagian tubuh satu ke bagian tubuh yang lainnya. Sel-sel syaraf ini memiliki dendrit, kemudian memiliki soma atau tubuh sel, kemudian memiliki akson. Nah, sel syaraf ini memiliki struktur dan fungsi yang sangat khusus. Jadi jika sel-sel syaraf ini terus mereproduksi diri, itu dapat mengganggu koneksi dan fungsi sistem syaraf yang dapat menyebabkan gangguan serius dalam fungsi otak dan sistem syaraf lainnya. Misalnya seperti tumor otak pada gambar di bawah ini. Ini adalah otak yang sehat, ini adalah otak yang terdapat dalam tumor. Nah, tumor ini dapat menekan atau merusak struktur otak sehingga mengganggu fungsi normalnya dan menyebabkan gejala yang beragam termasuk sakit kepala, kejang, gangguan penglihatan, dan masalah neurologis lainnya. Nah, kemudian kenapa sel otot itu gak bisa mereproduksi dirinya? Nah, jika sel-sel otot itu terus berkembang dan mereproduksi diri tanpa henti, itu dapat menyebabkan pertumbuhan yang tidak terkendali dan menyebabkan masalah koordinasi gerakan dan fungsionalitas otot. Jadi, ini dapat menyebabkan salah satu penyakitnya adalah rhabdomyosarcoma, yaitu jenis kanker ganas yang berasal dari sel-sel otot yang mengalami pertumbuhan dan reproduksi yang tidak terkendali. Sel-sel otot ini akan terus berkembang dan mereproduksi dirinya tanpa ada kendali. Jadi makin membesar terus-menerus sehingga menyebabkan pertumbuhan tumor di bagian yang terkena. Nah, ini dapat mengganggu fungsi normal jaringan dan organ. Terdapat banyak fungsi sel yang kompleks yang merupakan hasil modifikasi atau pengembangan dari fungsi dasar sel. Nah, berikut ini adalah beberapa contohnya. Misalnya adalah sel kelenjar. Sel kelenjar pada sistem pencernaan ini mempunyai kemampuan sintesis protein yang spesial. Jadi mereka itu membuat enzim-enzim pencernaan yang memecah makanan yang masuk. Jadi enzim itu adalah protein khusus yang dibuat atau yang disintesis protein yang gunanya untuk mempercepat reaksi kimia tertentu di tubuh. Nah, misalnya adalah di lambung ini ada enzim lipase untuk mencerna asam lemak yang pendek maupun yang medium. Itu. Kemudian yang kedua adalah ada beberapa sel ginjal yang bisa selektif untuk menyimpan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh sambil membuang zat-zat yang tidak diinginkan dalam urin berkat kemampuan yang sangat spesialis mereka untuk mengatur pertukaran material antara sel dan lingkungannya. Untuk mengatur pertukaran material antara sel dan lingkungannya. Misalnya di sini adalah bagian reabsorpsi. Nah, ini ginjal itu bisa memilih dan memilah zat mana yang masih diperlukan tubuh dan sehingga yang merah-merah ini adalah zat yang direabsorpsi atau yang diserap kembali oleh tubuh, dan yang hijau ini adalah zat-zat yang akan dikeluarkan dari tubuh. Kemudian kontraksi otot. Nah, otot itu ketika kontraksi itu akan mengeras dan tegang. Nah, ini semua berkat kemampuan alami otot yang bisa bikin gerakan keren seperti itu. Nah, jadi kalau otot lagi berkontraksi, ini ada aksi-aksi seru yang terjadi di dalamnya. Makanya kita bisa bergerak dengan gaya yang bagus. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana kontraksi otot secara mikroskopis. Di sini terdapat unit yang namanya adalah sarkomer. Dari sini sampai sini adalah sarkomer.
Nah, di diagram ini kita bisa melihat gimana perubahan yang terjadi waktu otot lagi relaksasi ke kontraksi. Nah, di sini terdapat filamen aktin dan miosin. Mereka berdua ini merupakan pasangan kerja untuk membentuk gerakan relaksasi maupun kontraksi. Aktin ini adalah protein berbentuk filamen yang merupakan struktur utama dalam serat otot. Nah, ketika otot berkontraksi, filamen aktin ini akan berinteraksi dengan filamen miosin untuk menghasilkan gerakan. Sementara filamen miosin ini, yang biru ini, adalah berfungsi untuk mengubah energi kimia menjadi gerakan mekanis. Nah, ketika otot itu berkontraksi, kepala protein miosin ini berinteraksi dengan filamen aktin dan menyebabkan pergeseran yang menyebabkan kontraksi otot. Jadi ini relaksasi itu aktin dan miosinnya panjang, kemudian berubah menjadi pendek, seperti itu. Nah, ini akan lanjut dibahas di bagian otot. Kedua protein ini akan bekerja sama dengan sangat teratur dan sinergis untuk menghasilkan kontraksi otot yang memungkinkan gerakan tubuh. Jadi semakin pendek maka kontraksinya itu akan semakin kuat. Nah, kemudian ada sel syaraf dengan memanfaatkan kemampuan dasar sel untuk merespon perubahan di sekitar lingkungannya, menghasilkan dan mengirimkan sinyal listrik ke bagian tubuh lainnya yang menyampaikan informasi tentang perubahan yang direspon oleh sel syaraf tersebut. Misalnya, sel syaraf di telinga ini bisa menyampaikan informasi ke otak secara detail tentang suara-suara di sekitar tubuh melalui yang namanya cochlea. Jadi ini suaranya disalurkan, kemudian ditangkap oleh auditory nerve atau saraf pendengaran dan disalurkan ke dalam otak dan diproses informasinya. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua adalah jaringan. Jaringan itu merupakan grup atau kumpulan dari sel-sel yang mempunyai spesialisasi yang sama atau mirip-mirip. Nah, sel-sel dengan struktur mirip dan fungsi spesialisasi bergabung buat jadi jaringan yang terdiri dari 4 jenis utama. Yang pertama adalah jaringan otot, kemudian yang kedua adalah jaringan syaraf, jaringan epitel, dan jaringan ikat atau jaringan penghubung. Setiap jaringan itu terdiri dari sel-sel dengan satu jenis spesialisasi tertentu beserta bahan ekstraseluler yang bervariasi. Ekstra itu artinya di luar. Nah, istilah jaringan juga sering digunakan misalnya dalam kedokteran klinis itu untuk mengartikan kumpulan komponen seluler dan ekstraseluler yang membentuk organ tertentu. Misalnya, jaringan paru-paru dan jaringan hati itu terdiri dari grup sel-sel yang khusus untuk di paru-paru dan khusus untuk di bagian hati. Oke, yang pertama kita bahas satu persatu. Ada jaringan otot. Nah, jaringan otot ini terdiri dari sel-sel yang spesialisasi buat berkontraksi. Jadi ini khusus untuk berkontraksi yang hasilin tegangan dan gerakan. Nah, secara umum ada 3 jenis otot. Yang pertama adalah otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, otot polos ini biasa di organ-organ pencernaan seperti lambung, uterus, kantong, urin, pembuluh darah, rahim. Dan otot lurik ini yang merekat pada rangka, dan otot jantung adalah khusus untuk jantung. Nah, bagian otot ini akan dibahas di bab yang selanjutnya. Yang kedua adalah jaringan syaraf yang terdiri dari sel-sel yang spesialisasi buat menginisiasi dan mengirimkan impuls listrik, dan kadang-kadang itu jaraknya itu bisa jauh dari otak ke tangan, ke kaki, dan lain sebagainya. Impuls listrik ini berfungsi sebagai sinyal yang menyampaikan informasi dari satu bagian tubuh ke bagian yang lain. Jaringan syaraf ini bisa ditemukan di otak, sumsum tulang belakang, syaraf, dan organ-organ indera khusus. Kemudian ada jaringan epitel.
Jaringan epitel itu terdiri dari sel-sel yang spesialisasi buat pertukaran material antara sel dan lingkungannya. Nah, semua zat-zat yang masuk atau keluar dari tubuh harus melewati penghalang epitel. Seperti ini misalnya di kulit itu terdapat penghalangnya berupa rambut dan jaringan epitel kulit sebelum masuk ke dalam pembuluh darah dan sebagainya. Nah, secara umum strukturnya itu ada lembaran epitel. Lembaran epitel itu adalah lapisan sel yang rapat yang menutupi dan melapisi berbagai bagian tubuh. Berfungsi sebagai batas yang memisahkan tubuh dari lingkungan sekitarnya dan dari isi rongga-rongga yang terbuka keluar kayak lumen saluran pencernaan. Kemudian jaringan penghubung atau jaringan ikat. Sesuai namanya, jaringan penghubung itu menghubungkan dan mendukung serta mengikat berbagai bagian tubuh. Nah, contohnya misalnya adalah jaringan penghubung longgar, tendon, tulang, dan darah. Nah, ini ada ligamen, ada tendon, ini adalah otot. Dalam otot ini terdapat blood vessel atau pembuluh darah yang berisi darah. Kemudian ini ada tendonnya dan ada tulang. Nah, jaringan penghubung longgar, tendon, dan tulang ini terdiri dari serat protein elastin. Lumen saluran pencernaan itu apa sih? Lumen itu adalah sebuah rongga di dalam organ atau tabung yang berongga. Misalnya kayak ini ada di usus. Nah, di dalam lumen ini hanya transfer material yang terpilih yang mungkin terjadi antara wilayah-wilayah yang dipisahkan oleh penghalang epitel ini. Jenis dan sejauh apa pertukaran terkontrol ini itu bervariasi tergantung pada lokasi dan fungsi jaringan epitel. Nah, misalnya nutrisi yang boleh diserap di usus halus atau duodenum, jejunum, dan ileum itu material yang banyak ditransfer adalah nutrisi seperti glukosa, asam amino, vitamin, mineral, dan air. Nah, epitel yang melapisi usus halus ini memiliki struktur khusus berupa fili dan mikrofili yang memperluas permukaan penyerapan. Nutrisi tersebut diabsorpsi melalui dinding usus halus dan masuk ke dalam aliran darah atau limfa untuk didistribusikan ke dalam seluruh tubuh. Nah, sementara itu di usus besar atau kolon itu pertukaran terpilih itu masih terjadi. Misalnya sebagian besar penyerapan nutrisi sudah terjadi di usus halus. Di usus besar sejumlah air dan elektrolit seperti natrium dan kalium juga diserap kembali ke dalam tubuh untuk membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, kalau yang tidak boleh diserap itu kayak toksin atau racun, bakteri, patogen, zat kimia, alergen, sisa makanan seperti serat sayuran itu dikeluarkan semua. Nah, serat dikeluarkan itu melalui tinja karena manusia tidak mempunyai enzim selulose yang bisa memecah selulosa menjadi gula sederhana. Oke, selanjutnya ada turunan dari jaringan epitel ini. Jaringan epitel ini tuh ada turunannya yang dinamakan kelenjar. Jadi kelenjar ini adalah turunan dari jaringan epitel yang berspesialisasi buat ngeluarin sesuatu. Nah, kelenjar itu terbentuk selama perkembangan embrio dari kantong jaringan epitel yang menonjol ke dalam atau mendalam dari permukaan dan mengembangkan kemampuan sekresi. Jadi ini menonjol ke dalam dan bisa dari dalam itu bisa dikeluarkan sekresi. Nah, proses keluarnya sesuatu dari sel itu disebut sebagai sekresi. Sekresi ini terjadi sebagai respon dari rangsangan yang tepat sehingga bisa ngeluarin produk-produk tertentu yang dihasilkan oleh sel kelenjar itu bisa dilepas. Nah, terdapat dua kategori kelenjar. Yang pertama adalah kelenjar eksokrin dan yang kedua adalah kelenjar endokrin. Nah, sekarang kita bahas gimana caranya kelenjar eksokrin dan endokrin itu bisa terbentuk. Nah, kita lihat dulu gambarnya kelenjar eksokrin dan endokrin. Nah, ini dia gambarnya. Jadi, waktu dalam perkembangan, kalau sel-sel yang menghubungkan antara sel permukaan
sel permukaan epitel, dan sel-sel kelenjar ekskresi dalam kantong yang menonjol ke dalam ini itu tetap utuh sebagai saluran antara kelenjar dan permukaan. Nah, maka terbentuklah kelenjar eksokrin seperti ini. Nah, kelenjar eksokrin ini bersekresi melalui saluran. Nah, ini yang hitam, panah hitam ini adalah sebuah salurannya menuju ke luar tubuh, langsung ke lingkungan eksternal tubuh atau ke dalam rongga yang terbuka keluar. Nah, ekso itu artinya adalah luar. Krin itu artinya adalah sekresi. Nah, misalnya contoh kelenjar eksokrin ini adalah keringat, kelenjar keringat dan kelenjar yang mengeluarkan produk pencernaan. Nah, ini di sini terdapat struktur anatomi kulit. Nah, yang merupakan kelenjar eksokrin yaitu kelenjar keringat nih, exocrine sweat gland. Nah, ini langsung muncul ke permukaan epitelnya ini. Nah, ini merupakan turunan dari epitel. Jadi ini nanti keringatnya muncul dari sini. Nah, kemudian ada juga kelenjar pencernaan untuk mengeluarkan sekret berupa produk-produk hasil pencernaan. Nih, dikeluarkan ke saluran pencernaan yang lain. Oke, lanjut. Nah, gimana caranya kelenjar endokrin itu terbentuk sekarang? Nah, sebaliknya sel-sel penghubung antara permukaan dengan kantong ini itu menghilang selama perkembangan dan sel-sel kelenjar sekresi itu terisolasi. Jadi ini terisolasi dari permukaan, maka terbentuklah kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin ini tidak punya saluran untuk melepaskan produk sekresinya yang disebut sebagai hormon. Jadi dia nggak punya saluran kayak kelenjar eksokrin seperti ini, tertutup atau terisolasi gitu. Nah, gimana sih cara ngeluarin produknya yang berupa hormon itu? Itu dikeluarnya lewat darah. Nah, endo itu artinya dalam ya. Misalnya dalam contoh kasus ini adalah pankreas, kelenjar pankreas yang mengeluarkan insulin. Ini hormon insulinnya itu dibawa dari pankreas menuju ke blood atau menuju ke dalam darah, yang mengangkut hormon ini ke tempat-tempat kerjanya di seluruh tubuh. Nah, jadi perbedaannya antara si eksokrin dan endokrin ini adalah kelenjar eksokrin ini melepaskan sekretnya atau produknya itu lewat yang namanya saluran keluar dari badan atau ke lubang yang nyambung sama luar. Sementara kelenjar endokrin ini ngelepasin rahasia hormonnya, ngelepasin isi hormonnya itu ke dalam, langsung ke dalam darah seperti itu. Nah, kemudian ada jaringan penghubung yang sebelumnya ini atau jaringan ikat atau connective tissue. Nah, sesuai namanya, jaringan penghubung itu menghubungkan, mendukung, dan mengikat berbagai bagian tubuh. Jaringan penghubung itu bisa dikenali dari jumlah selnya yang relatif sedikit tersebar dalam bahan ekstraseluler yang melimpah. Sesuai namanya, jaringan penghubung itu ya untuk menghubungkan, untuk mendukung, dan mengikat berbagai bagian tubuh. Nah, termasuk struktur-struktur yang beragam kayak jaringan penghubung longgar yang menghubungin jaringan epitel dengan struktur di bawahnya. Nah, misalnya ada jenis-jenis strukturnya, ada epitel tadi yang menghubungkan struktur di bawahnya, kemudian tendon yang menghubungin. Nih, tendon ini menghubungkan antara otot rangka, ini otot rangka atau bone, ini tulangnya, otot rangka dengan tulang atau bone. Tulang ini memberi bentuk, ini termasuk juga
ke dalam jaringan penghubung ini memberi bentuk, dukungan, dan perlindungan tubuh, serta ada darah atau blood vessel, ini pembuluh darah yang berisi darah-darah. Ini juga termasuk jaringan ikat atau jaringan penghubung yang mengangkut material dari satu bagian tubuh ke bagian yang lain. Nah, semua sel jaringan penghubung ini, yaitu jaringan penghubung longgar, kemudian tendon dan tulang, ini memiliki serat protein elastin, kecuali darah-darah itu nggak memiliki serat protein elastin. Ya, serat protein elastin itu seperti karet dan keberadaannya itu memfasilitasi peregangan dan pemulihan struktur-struktur seperti misalnya pada paru-paru yang secara bergantian itu bisa mengembang dan mengempis selama bernapas, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke organ. Oke nih, level organ. Organ itu adalah satu unit yang terdiri dari beberapa jenis jaringan. Organ terdiri dari 2 atau lebih jenis jaringan utama yang terorganisir buat melaksanakan fungsi tertentu. Misalnya, dalam contoh ini adalah organ lambung. Nah, organ ini, lambung ini juga terdiri dari keempat jenis jaringan utama. Jaringan-jaringan dalam lambung itu bekerja sama buat menyimpan makanan yang masuk, mendorongnya ke depan ke saluran pencernaan lain, dan memulai pencernaan protein. Nah, yang pertama ada dinding lambung. Dinding lambung ini dilapisi oleh jaringan epitel atau epitel tisu yang membatasi perpindahan bahan kimia pencernaan yang kuat dan makanan yang belum dicerna dari dalam lumen lambung. Dari dalam lumen lambung ke dalam darah. Jadi dinding lambung ini itu membatasi perpindahan bahan kimia pencernaan yang kuat yang udah diolah dan makanan yang belum dicerna dari dalam lumen lambung ke dalam darah. Nah, kemudian ada sel-sel kelenjar epitel dalam lambung ini, termasuk sel eksokrin yang bisa mengeluarkan produk yang mencerna protein ke dalam lumen, dan juga terdiri dari sel endokrin juga yang mengeluarkan hormon yang membantu mengatur sekresi eksokrin dan kontraksi otot lambung. Nah, dinding lambung itu mengandung jaringan otot halus atau muscle tissue yang kontraksinya itu mencampur makanan yang masuk dengan cairan pencernaan dan mendorong campuran itu keluar dari lambung dan masuk ke usus. Nah, dinding lambung juga mengandung jaringan syaraf. Ini jaringan syaraf atau nervous tissue yang bersama-sama dengan hormon yang ada di lambung itu mengendalikan kontraksi otot dan sekresi kelenjar. Jaringan penghubung itu mengikat semua jaringan beragam ini jadi satu, atau jaringan ikat itu mengikat semua jaringan-jaringan beragam ini menjadi satu sama lain. Nah, kita akan membahas bab lambung ini di bab pencernaan fisiologi. Kemudian sistem organ. Sistem organ itu adalah kumpulan organ-organ yang terkait. Kelompok organ-organ dibentuk menjadi sistem tubuh. Setiap sistem itu terdiri dari organ-organ yang melakukan fungsi terkait dan berinteraksi untuk mencapai kegiatan bersama yang penting buat kelangsungan hidup seluruh tubuh. Nah, misalnya nih, dalam sistem pencernaan ini itu terdiri dari mulut, kemudian faring, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kelenjar ludah, pankreas, eksokrin, hati, dan kantung empedu. Organ-organ pencernaan ini bekerja sama buat mencerna makanan menjadi molekul-molekul nutrisi kecil yang bisa diserap ke dalam darah buat didistribusikan ke seluruh sel. Jadi tanpa adanya sistem pencernaan ini yang terdiri dari kumpulan organ-organ pencernaan, ini tubuh tuh nggak bisa menyerap nutrisi yang kita makan. Kenapa? Karena nutrisi yang bisa diserap tubuh adalah nutrisi yang
sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Misalnya nasi itu harus dipecah menjadi gula sederhana atau glukosa. Nah, bagian ini nanti kita akan bahas bareng-bareng di playlist biokimia. Oke, nah sistem organ ini terdiri dari 11 sistem. Ada sistem peredaran darah, pencernaan, kemudian ada pernafasan, kemudian ada urinari, kemudian ada sistem rangka, sistem otot, kemudian ada kulit, nah kemudian ada kekebalan syaraf, kemudian ada endokrin, dan kemudian ada sistem reproduksi. Ini reproduksi wanita, ini reproduksi pria. Nah, sistem-sistem ini nanti akan kita bahas bareng-bareng di playlist fisiologi selanjutnya. Kemudian organisme. Nah, apa sih itu organisme? Jadi, sistem-sistem tubuh yang diatur menjadi satu tubuh utuh yang fungsional itu disebut sebagai organisme. Setiap sistem tubuh itu tergantung pada fungsi yang tepat dari sistem lainnya untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Tubuh keseluruhan organisme multiseluler itu merupakan individu hidup yang mandiri yang terdiri dari berbagai sistem tubuh yang tadi kita udah bahas. Ini terdiri dari berbagai sistem tubuh yang terhubung secara struktural dan fungsional sebagai satu kesatuan yang terpisah dari lingkungan sekitarnya. Jadi tubuh itu terdiri dari sel-sel hidup yang diorganisir menjadi sistem-sistem yang menjaga kehidupan. Nah, sistem-sistem tubuh yang berbeda itu nggak bekerja secara terpisah satu sama lain, tapi banyak proses tubuh yang kompleks itu tergantung pada interaksi antara beberapa sistem. Nah, misalnya regulasi tekanan darah itu tergantung pada respon yang terkoordinasi antara sistem peredaran darah, sistem urinasi, sistem saraf, dan sistem endokrin. Nah, walaupun para fisiolog itu bisa memeriksa fungsi tubuh pada setiap tingkatan mulai dari sel hingga sistem seperti itu, tapi tujuan akhir mereka itu adalah mengintegrasikan mekanisme ini menjadi gambaran besar bagaimana seluruh organisme ini bekerja sebagai kesatuan yang padu. Nah, saat ini peneliti itu sedang berupaya keras untuk mencari beberapa cara untuk memperbaiki atau mengganti jaringan atau organ yang tidak lagi mampu melakukan fungsi vital secara memadai karena adanya penyakit, trauma, atau perubahan terkait dengan usia. Nah, kemudian kita next akan fokus pada bagaimana sistem-sistem tubuh ini yang berbeda ini, yang terdiri dari 11 sistem tadi itu bekerja sama untuk menjaga kondisi internal yang diperlukan bagi kehidupan melalui konsep homeostasis. Nah, ini ada satu pertanyaan. Kalau setiap sel itu udah punya kemampuan dasar buat bertahan hidup, terus kenapa sih sel-sel tubuh itu nggak bisa hidup sendiri? Kenapa harus jadi spesialisasi atau berdiferensiasi atau disusun jadi sistem-sistem yang ngelakuin fungsi penting buat keselamatan seluruh tubuh? Nah, gimana jawabnya? Jawabnya adalah karena sel-sel dalam organisme multiseluler itu nggak bisa hidup dan berfungsi tanpa sumbangan dari sel-sel tubuh lainnya. Karena sebagian besar sel itu nggak kontak langsung dengan lingkungan eksternal. Nah, sekarang lingkungan eksternal itu apa sih? Lingkungan eksternal, jadi lingkungan eksternal adalah lingkungan sekitar di mana suatu organisme itu hidup. Nah, misalnya di organisme uniseluler kayak amoeba, amoeba ini bisa dapetin nutrisi dan O2 langsung dari lingkungan eksternal sekitarnya dan membuang limbah ke situ lagi. Ini ada yang namanya food vacuole, ini yang memproses nutrisi bagi si amoeba itu. Ada mekanisme
dan ada pseudopodium ini untuk pergerakan amoeba untuk mencari makanan. Nah, namun di organisme multiseluler seperti manusia, ini sel otot atau sel lainnya itu punya kebutuhan yang sama juga buat ngambil nutrisi dan O2 yang mendukung hidup dan membuang limbah. Nah, tapi sel-sel otot yang terbungkus kulit kita ini itu terisolasi dengan kulit kita sendiri dan lingkungan eksternal di sekitar tubuh. Nah, gimana supaya sel otot ini bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal supaya mendapatkan nutrisi dan oksigen? Kan nggak ada kontak langsungnya gitu. Nah, gimana? Kuncinya itu ada pada kehadiran lingkungan internal yang berair. Nah, apa sih itu lingkungan internal? Jadi lingkungan internal itu adalah cairan yang mengelilingi sel-sel, dan melalui cairan ini sel-sel melakukan pertukaran yang mendukung untuk hidup. Nah, jadi ini gue jelasin secara gampangnya aja. Lingkungan eksternal ini adalah diibaratkan sebagai lingkungan yang luar dari tubuh. Misalnya, kita menghirup oksigen itu dari lingkungan eksternal. Oksigen itu berada di lingkungan eksternal. Oksigen itu kita hirup menuju ke paru-paru, kemudian di paru-paru nanti diproses di alveolus dan disebarkan ke seluruh sel-sel tubuh. Kemudian di seluruh sel-sel tubuh ini akan mengeluarkan yang namanya karbon dioksida yang kita keluarkan kembali menuju ke lingkungan eksternal gitu misalnya. Nah, begitu pula dengan mekanisme makan. Nah, makanan atau nutrisi itu kita dapat dari lingkungan luar, kemudian kita masukkan ke saluran pencernaan, masuk ke lambung, usus, dan kemudian dicerna ke tubuh untuk nutrisinya. Nah, sementara itu lingkungan internal ini berbeda dengan lingkungan eksternal. Lingkungan internal ini berada di dalam tubuh. Nah, misalnya di sini adalah ini di dalam pembuluh darah, ini terdapat eritrosit atau sel darah merah. Kemudian terdapat sel-sel yang menjadi bagian dari suatu jaringan atau organ. Nah, misalnya ini merupakan mekanisme pertukaran udara atau pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dari pembuluh darah ke sel-sel seluruh tubuh. Nah, misalnya jika oksigen ini telah masuk ke paru-paru, kemudian akan diikat oleh eritrosit yang membawa oksigen, kemudian eritrosit ini akan mengelilingi tubuh, akan mentransfer ke dalam sel ini. Nah, kemudian di dalam sel tubuh ini oksigen ini akan diproses, kemudian akan menghasilkan suatu produk limbah yang berupa CO2 atau karbon dioksida. CO2 ini akan dikeluarkan dari pembuluh darah ini menuju ke saluran pernafasan di paru-paru ini, kemudian CO2 akan keluar melalui trakea dan kemudian selanjutnya ke hidung seperti itu. Nah, mekanisme ini nanti selanjutnya reaksi-reaksi kimianya itu akan kita bahas bareng-bareng di bab pernafasan pada playlist yang sama, fisiologi. So, tetap stay tune dan subscribe ya. Nah, kemudian ada yang namanya ICF dan ECF. ICF itu lingkungan internal, fluid atau fluida internal, kemudian ECF itu external fluid. Nah, apa sih perbedaan dari mereka itu? Kalau ICF itu singkatan dari intracellular fluid. Nah, ICF ini merupakan cairan yang terkumpul di dalam semua sel tubuh. Nah, ini di dalam sel-sel tubuh ini terdapat ICF itu singkatan dari intracellular fluid yang merupakan cairan yang terkumpul di dalam semua sel tubuh. Misalnya pada sitoplasma sel yang sebagian besar itu berisi cairan dalam sel, dan ada juga cairan lain yang ada dalam nukleus, retikulum endoplasma, vakuola pada tumbuhan, badan Golgi
dan bagian sel-sel lain. Jadi ICF itu bagian dari dalam sel ini. Jadi ini kan sel, ini pembuluh darah, kemudian ini adalah cairan fluid, interstitial fluid. Sementara ini intracellular fluid. Jadi fluid itu adalah cairan, intra itu adalah di dalam, seluler itu sel. Jadi cairan yang berada di dalam sel, bukan di luar sel. Nah, kalau ini interstitial fluid itu yang berada di luarnya sel ini. Nah, kemudian ada ECF atau extracellular fluid, cairan yang berada di luar sel. Nah, ingat ya, cairan ECF itu ada di luar sel tubuh kita, tapi tetap di dalam tubuh. Jadi ada sel yang berada di dalam tubuh kita gitu. Jadi ECF ini adalah lingkungan internal tubuh, bukan lingkungan eksternal seperti udara gitu, bukan. Jadi ECF ini tetap berada di dalam tubuh kita. Misalnya ilustrasinya gini deh. Kamu atau kalian itu, atau kita sebagai manusia itu tinggal di rumah. Nah, rumah itu sebagai lingkungan eksternalnya, sementara sel-sel kamu itu tinggal di lingkungan internal tubuh. Sel-sel misalnya sel ginjal, nah itu terdapat di dalam ginjal dalam tubuh kita kan, seperti itu. Nah, terdapat berapa komponen dari ECF? ECF ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada plasma, yang ini plasma, yang merupakan bagian cairan dari darah. Plasma merupakan cairan darah yang mengisi pembuluh darah bersama dengan sel-sel darah dan berperan penting dalam membawa nutrisi, hormon, oksigen, dan membuang limbah dari seluruh tubuh. Pembuluh darah adalah saluran tempat darah mengalir dan mengedarkan zat-zat yang dibutuhkan oleh seluruh tubuh. Nah, kemudian ada cairan ini, interstitial fluid atau ini IF yang warna biru ini. Nah, itu yang mengelilingi sel-sel. Inter itu artinya di antara sel-sel. Nah, sitial itu yang berdiri. Jadi interstitial fluid itu adalah cairan yang berdiri di antara sel-sel tubuh. Nah, misalnya contohnya adalah cairan interstitial di kulit. Nah, terdapat cairan interstitial di antara sel-sel kulit yang membantu menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Terus ada juga cairan interstitial di otot. Cairan ini membantu menyediakan nutrisi dan oksigen untuk otot serta membantu mengeluarkan produk limbah dari metabolisme otot. Kemudian ada cairan interstitial di paru-paru yang mengelilingi sel-sel paru-paru dan berperan dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan paru-paru dan lain-lain gitu ya. Kemudian ini ECF atau extracellular fluid itu tadi ya terdiri dari dua komponen, ada plasma yang merupakan bagian cairan dari darah dan cairan interstitial yang tadi. Nah, plasma itu seperti ini nih, misalnya kalian mengambil sampel darah kemudian diletakkan di dalam alat yang namanya adalah centrifuge atau alat pemusing atau pemutar yang bisa memisahkan antara komponen-komponen kimia seperti yang berada di dalam darah ini. 55%-nya adalah 45%-nya ini adalah sel-sel darah dan 55%-nya ini adalah merupakan plasma darah ya. Dan sisanya ini merupakan keping darah atau trombosit seperti itu. Nah, bagian dalam darah ini akan kita bahas lebih lanjut pada bab fisiologi juga. Nah, bagaimana sih caranya kontak tubuh kita dengan lingkungan internal atau ICF dan lingkungan eksternal atau ECF tadi? Nah, ternyata nggak masalah guys seberapa jauh sel-sel tersebut dari lingkungan eksternal
sel itu tetap bisa berinteraksi dengan cairan sekitarnya yang mendukung untuk hidup. Nah, sistem tubuh tertentu itu mengatur perpindahan bahan antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal supaya komposisi lingkungan internalnya tetap sesuai buat mendukung hidup dan fungsi-fungsi sel. Nah, misalnya contoh nih, sistem pencernaan yang ada di sini ilustrasinya itu akan mentransfer nutrisi yang dibutuhkan ke seluruh tubuh dari lingkungan eksternal yang berupa makanan yang masih belum dikunyah ke lingkungan internal, yaitu ke dalam plasma sel-sel kita, sel-sel pencernaan terutama seperti itu. Nah, ini melalui pembuluh darah, misalnya setelah olah di lambung, kemudian sampai di usus halus, kemudian akan diserap oleh tubuh. Nah, gimana caranya? Melalui ini sel yang ada di usus halus akan menyerap protein melalui aliran darah, membawa nutrien masuk ke dalam sel-sel tubuh, misalnya sel otak atau sel tangan dan lain sebagainya. Di dalam sel ini akan diolah kembali di mitokondria untuk menghasilkan energi, dan kemudian akan dibuang berupa hasil limbahnya, dan kemudian akan disalurkan ke saluran pembuangan seperti urinaria. Nah, seperti itu. Nah, misalnya lagi adalah sistem pernafasan yang mentransfer O2 dari lingkungan eksternal ke dalam plasma. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi, ketika oksigen itu dihirup atau masuk, ini akan dibawa ke dalam alveolus di paru-paru, kemudian akan dibawa melalui pembuluh darah dan akan disalurkan ke jantung serta ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, kemudian darah itu akan mentransfer oksigennya juga ke dalam sel respiration, dan kemudian terjadi reaksi kimia ini, nutrien molekul ditambah oksigen atau makanan ini ditambah oksigen menjadi CO2 ditambah H2O ditambah ATP. Nah, si CO2 ini merupakan hasil buangannya akan dibuang melalui pembuluh darah vena ke dalam jantung, kemudian akan disalurkan ke sistem pernafasan kembali ke alveolus kembali ke trakea dan dibuang ke luar tubuh seperti itu. Perbedaan antara ECF dan ICF pada manusia versus amoeba. Jadi beda ya antara ECF manusia dan ICF amoeba. Amoeba itu uniselular, sedangkan manusia itu multiselular. Itu ICF dan ECF-nya itu berbeda, guys. Nah, setiap sel tubuh manusia itu misalnya kayak sel otot atau sel lainnya itu butuh makanan dan oksigen buat bertahan hidup kan, sama kayak kita butuh makan dan minum. Tapi bedanya sel-sel tubuh itu nggak bisa langsung kan mengambil makanan dari lingkungan luar kayak kita bisa makan langsung dari piringnya gitu. Jadi tubuh kita bisa menyerap langsung, misal sel-sel usus kita itu bisa menyerap langsung dari piringnya kan, nggak kan langsung. Itu kan bisa diolah, itu kan harus diolah dulu dari mulut, kemudian masuk ke lambung dan lain sebagainya gitu kan. Nah, sel-sel tubuh itu manusia itu punya lingkungan sendiri yang namanya adalah cairan ICF. Nah, dalam sel yang ada di dalam sel itu sendiri. Nah, cairan ini nggak bisa langsung kontak sama lingkungan luar. Cairan ICF ini nggak bisa ngambil nutrisi langsung dari piring makanan kita gitu.
Tapi jangan khawatir, ada cairan di luar sel atau ECF yang ada di sekitar sel-sel tubuh. Nah, ini tuh kayak lingkungan internal tubuh kita. Jadi cairan ECF ini membantu ngasih makanan dan oksigen ke sel-sel tubuh dari luar. Terus juga cairan ECF ini bantu ngambil limbah yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh dan bawa ke luar tubuh. Nah, misalnya nih, kita makan makanan lewat mulut kita, lalu sistem pencernaan kita itu membantu proses makanan itu. Nah, terus nutrisi dari makanan itu diambil sama darah dari cairan ECF. Dan darah itu membawa nutrisi ke seluruh sel tubuh. Selain itu, limbah dari sel-sel tubuh itu juga dibawa sama darah dari cairan ECF ke organ-organ tubuh yang khusus buat buang limbah itu dari tubuh gitu. Jadi sel-sel tubuh manusia tuh kayak punya lingkungan dalam sendiri yang bantu mereka bertahan hidup dan fungsinya gitu. Tapi sel-sel tubuh manusia itu juga harus bantu komposisi cairan ECF ini supaya tetap cocok buat semua sel tubuh untuk hidup. Nah, sedangkan di amoeba itu organisme yang uniselular kan. Nah, artinya itu dia cuma terdiri dari satu sel aja. Nah, jadi dia punya kemampuan buat langsung kontak sama lingkungan eksternalnya. Jadi bisa kontak sama lingkungan eksternalnya ini langsung gitu. Tanpa perlu bantuan apapun. Nah, amoeba tuh tinggalnya itu di lingkungan yang berair, misalnya di kolam atau rawa gitu. Nah, dia langsung bisa ngambil makanan nih dari air tersebut dan oksigen tersebut dari lingkungannya yang berair itu. Nah, dia itu nggak butuh jembatan kayak cairan ECF. Nah, karena selnya itu langsung ada di lingkungan eksternal. Nah, jadi dia bisa dapetin semua yang dia butuhin dengan mudah. Akan diproses di food vacuole nih. Nah, beda cerita sama kita manusia gitu ya. Kita manusia atau organisme multiselular ini itu terdiri dari banyak sel yang harus bekerja sama buat bertahan hidup. Dan karena sel-sel kita itu nggak langsung kontak dengan lingkungan eksternal, jadi kita butuh bantuan cairan ECF buat bantu bawa makanan, oksigen, dan bantu buang limbah. Nah, jadi intinya amoeba tuh dia tinggal di lingkungan eksternal yang langsung bisa buat ngambil nutrisinya. Sementara kita sebagai manusia, organisme multiseluler, itu butuh bantuan cairan ECF buat atur-atur lingkungan dalam sel dan bantu seluruh sel tubuh kita bertahan hidup dengan baik gitu. Nah, sistem tubuh itu menjaga homeostasis. Homeostasis itu adalah sebuah keadaan stabil tapi dinamis dalam lingkungan internal. Nah, jadi gini nih. Sistem-sistem tubuh itu ngurusin homeostasis ini. Artinya mereka tuh menjaga kondisi stabil dalam lingkungan internal tubuh. Sel-sel tubuh kita itu bisa hidup dan berfungsi dengan baik asalkan cairan tubuh atau ECF tadi itu cocok buat bertahan hidup. Jadi komposisi kimia dan keadaan fisik lingkungan internal itu harus tetap dijaga dalam batas-batas yang tepat. Sel-sel butuh nutrisi dan oksigen dari lingkungan internal, jadi mesti terus diisi nih nutrisi dan oksigennya. Nah, sementara itu limbah juga harus terus dikeluarin biar nggak sampai numpuk dan bikin racun gitu. Kalau misal numpuk ini akan menjadi toksik atau racun di tubuh kita. Nah, terus suhu tubuh juga harus dijaga supaya tetap stabil ya. Makanya dijaga stabil itu arti dari kata homeostasis. Fungsinya masing-masing dari sistem tubuh ini itu membantu ngurusin homeostasis itu biar apa? Biar lingkungan internal tubuh itu cocok
membuat semua sel bisa hidup dan berfungsi dengan baik. Sel-sel ini lalu membentuk suatu sistem tubuh. Jadi setiap sel itu membantu menjaga lingkungan internal yang dibagi bareng-bareng sama sel lainnya. Nah, lingkungan internal tubuh kita itu mesti tetap stabil, tapi bukan berarti nggak boleh berubah sama sekali ya. Gitu. Ada faktor eksternal dan internal yang terus-terusan nyoba gangguin homeostasis ini. Nah, kalau ada faktor yang bikin lingkungan internal itu berubah dari kondisi yang seharusnya, tubuh bakal nyiapin reaksi untuk balikin kondisinya ke arah yang normal. Nah, misalnya kalau kita lagi kedinginan nih. Nah, kedinginan ini merupakan faktor eksternal tubuh kan, karena eksternal dari suhu luar gitu. Tubuh itu bakal gemetar buat naikin suhu badan. Nah, tapi kalau kita lagi olahraga, nah itu merupakan faktor internal yang bisa bikin badan menjadi panas ini yang dikeluarkan ini merupakan faktor internalnya. Nah, jadi tubuh bakal ngeluarin keringat yang merupakan faktor internal buat nurunin suhu badan yang telah panas gitu. Jadi bukan gemetar yang dihasilkan, tapi justru malah keringat seperti itu. Nah, jadi homeostasis ini bukan kondisi yang kaku dan tetap aja gitu, tapi lebih ke stabil dalam perubahan yang terjadi. Nah, itu kenapa disebut sebagai steady state yang dinamis. Maksudnya, faktor-faktor yang dijaga dalam homeostasis ini selalu berubah terus, tapi nggak terlalu jauh dari level yang tetap stabil. Misalnya, ilustrasinya tuh gini, kayak kita kalau lagi nyetir mobil yang berada di jalan lurus, itu lo tuh bisa ngatur setirnya dikit-dikit biar tetap pada jalur yang benar gitu. Nah, fluktuasi kecil di setiap level yang ideal di lingkungan internal ini biasanya tetap terjaga oleh mekanisme-mekanisme yang diatur dengan hati-hati biar tetap sesuai sama kehidupan. Nah, fluktuasi mengacu pada perubahan-perubahan kecil yang terjadi pada faktor-faktor seperti misalnya faktor konsentrasi zat-zat kimia, dan tekanan, tetapi tetap berada dalam batasan-batasan yang relatif stabil dan sesuai dengan kebutuhan hidup kita sebagai makhluk hidup. Nah, beberapa mekanisme kompensasi bisa jadi langsung dan sementara untuk mengatasi situasi yang bikin lingkungan internal jadi nggak sesuai. Ada juga mekanisme kompensasi yang lebih lama dan harus beradaptasi untuk menghadapi situasi yang terus-menerus berulang dan gangguin homeostasis. Adaptasi jangka panjang ini bikin tubuh kita lebih efisien dalam menghadapi tantangan yang terus berlanjut. Reaksi tubuh kita pas olahraga ini misalnya ada yang bentuknya kompensasi cepat dan sementara. Ada juga yang bentuknya adaptasi jangka panjang pada sistem-sistem tubuh yang berbeda. Misalnya, pas kita olahraga, tubuh kita tuh punya cara keren buat merespon dan menghadapinya. Jadi, ada dua bentuk reaksi tubuh saat kita olahraga. Yang pertama adalah reaksi cepat dan sementara, dan yang kedua adalah reaksi yang lebih lama dan butuh adaptasi. Nah, pertama ini yang reaksi yang lebih cepat dan sementara. Saat kita olahraga, misalnya lari atau nge-gym, itu tubuh langsung bertindak cepat. Jadi jantung itu memompa lebih kencang buat nyuplai oksigen ke otot-otot yang bekerja keras. Nah, untuk ngatur suhu tubuh, kita juga bakal berkeringat biar nggak kepanasan. Nah, itu reaksi cepatnya tubuh kita buat menjaga keseimbangan saat olahraga. Seperti ini yang dikeluarkan oleh kelenjar keringat yang termasuk dalam kelenjar eksokrin yang bentuknya yang seperti ini tadi ya, kelenjar eksokrin itu mengeluarkan NaCl, keringat, secretory primary sweat gitu. Yang kedua adalah kompensasi yang lebih lama dan butuh adaptasi. Nah, kalau kita rajin nih olahraga,
secara teratur dan rutin, maka tubuh kita tuh bakal ngalamin perubahan yang lama. Nah, sistem-sistem tubuh kita kayak jantung, paru-paru, dan otot tuh bakal belajar dan beradaptasi buat jadi lebih kuat dan efisien. Misalnya, jantung kita tuh bakal lebih kuat buat memompa darah, paru-paru kita juga lebih efisien dalam proses pernafasan, dan otot-otot kita bakal menguat dan bertambah besar kayak gini. Nah, ini semua itu bentuk adaptasi tubuh kita dalam jangka panjang. Jadi, saat kita olahraga secara rutin dan konsisten, maka tubuh kita tuh bakal mengalami perubahan yang positif dan membuatnya semakin tangguh. Makanya rajin-rajin olahraga ya guys. Nah, next, terdapat faktor-faktor yang berpengaruh pada homeostasis. Nah, tubuh kita itu punya banyak faktor yang harus dijaga dengan homeostasis. Nah, ini faktor-faktor ini secara umum aja. Itu yang pertama adalah nutrisi. Nah, sel-sel di tubuh kita itu, setiap selnya itu butuh nutrisi yang terus-menerus buat bikin energi atau ATP. Nah, energi ini penting buat dukung aktivitas sel yang penting buat kelangsungan hidup kita gitu. Oksigen dan karbon dioksida, faktor yang kedua. Nah, sel-sel butuh oksigen itu buat menjalankan reaksi kimia yang menghasilkan energi. Nah, karbon dioksida yang dihasilkan itu juga harus diangkut keluar dari hidung, keluar dari tubuh kita agar bikin lingkungan tubuh jadi agar nggak bikin lingkungan tubuh kita, lingkungan internal tubuh kita itu menjadi terlalu asam gitu. Nah, kemudian ada sampah-sampah lain, hasil akhir beberapa reaksi kimia punya efek beracun buat sel-sel tubuh kalau nggak diangkut keluar tubuh. Misalnya kayak urin yang harus kita keluarkan dari tubuh, kalau nggak itu bisa berbahaya dan bikin racun atau toksik buat tubuh kita. Kemudian ada pH atau derajat keasaman. Perubahan pH atau tingkat keasaman itu lingkungan tubuh bisa mengganggu fungsi sel saraf dan merusak aktivitas enzim di seluruh tubuhnya. Kemudian ada air, garam, dan elektrolit lain. Nah, konsentrasi air, garam di lingkungan tubuh itu harus diatur dengan cermat supaya volume sel itu tetap sesuai. Sel itu nggak bisa berfungsi normal kalau ukurannya itu membengkak atau menyusut. Nah, elektrolit lain itu juga penting banget karena mereka berperan dalam berbagai fungsi tubuh. Misalnya, detak jantung itu tergantung pada konsentrasi kalium atau K+ yang konstan di lingkungan tubuh. Kemudian, faktor yang keenam adalah volume dan tekanan. Nah, cairan sirkulasi di lingkungan tubuh yang disebut sebagai plasma itu harus dijaga volumenya dan tekanannya yang cukup biar bisa mendistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian ada suhu. Sel-sel tubuh itu berfungsi paling baik dalam rentang suhu yang sempit. Kalau terlalu dingin banget, fungsi sel itu akan melambat. Nah, kalau terlalu panas banget, maka protein struktural dan enzimik sel itu bisa rusak. Jadi, intinya semua faktor ini harus dijaga dalam keseimbangan agar seluruh tubuh kita tetap berfungsi tetap dengan baik. Nah, next, kita akan belajar tentang jenis sistem tubuh. Pertama ada sistem peredaran darah, itu ada jantung, pembuluh darah, dan darah yang berperan penting dalam mengangkut berbagai bahan seperti nutrisi, oksigen, karbon dioksida, limbah, elektrolit, dan hormon dari satu bagian tubuh ke bagian yang lainnya. Kemudian ada sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan organ-organ terkait lainnya. Ini berfungsi secara umum memecah makanan menjadi molekul nutrisi yang kecil yang sehingga bisa diserap sama plasma dan dibawa ke seluruh tubuh. Nah, sistem ini juga mengatur pindahnya air dan elektrolit dari lingkungan eksternal ke lingkungan internal. Nah, sisa-sisa makanan yang nggak tercerna itu dikeluarkan dari tubuh melalui kotorannya. Kemudian terdapat sistem pernafasan yang terdiri dari organ, paru-paru, dan saluran udara utama. Itu bertugas mengambil oksigen dari lingkungan eksternal dan mengeluarkan karbon dioksida ke lingkungan eksternal pula. Selain itu, sistem pernafasan juga penting buat menjaga pH yang tepat di lingkungan internal
dengan mengatur laju pengeluaran karbon dioksida yang bisa bikin asam. Kemudian ada sistem urinaria atau sistem kemih yang berupa ginjal dan organ-organ terkait. Itu bisa menghilangkan kelebihan air, garam, asam, dan elektrolit lain dalam plasma dan mengeluarkannya lewat urin bersama dengan produk-produk limbah selain karbon dioksida. Kemudian ada sistem otot dan sistem rangka yang bisa terdiri dari tulang, sendi, dan otot. Itu bisa memberikan dukungan dan perlindungan buat menjaga jaringan lunak dan organ-organ ini yang ada dalam tubuh. Nah, sistem rangka ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan kalsium. Elektrolit yang konsentrasinya itu juga harus dijaga dalam batas yang sempit. Nah, barengan sama sistem otot, sistem rangka juga memungkinkan tubuh dan bagian-bagiannya bisa bergerak. Oh ya, sumsum tulang itu merupakan bagian dalam yang lembut dari beberapa jenis tulang yang juga merupakan sumber utama asal muasal dari semua sel darah. Ada sel darah merah, sel darah putih, dan lain sebagainya, itu berasal dari sumsum tulang. Kemudian ada sistem otot, itu bisa menggerakkan tulang-tulang yang dihubungkan sama otot rangka. Dari perspektif homeostasis, sistem ini memungkinkan seseorang itu bergerak ke arah makanan atau menjauh dari bahaya. Selain itu, panas yang dihasilkan oleh kontraksi otot bisa membantu menjaga suhu tubuh. Selain itu, karena otot rangka ini bisa dikendalikan secara sukarela atau secara sadar, maka seseorang itu bisa menggunakannya untuk melakukan berbagai kegiatan gerakan sesuai pilihan. Misalnya, keterampilan motorik halus yang dibutuhkan untuk kerajinan menjahit yang halus hingga gerakan kuat seperti angkat beban dan lain-lain. Kemudian ada sistem integumen, yaitu kulit dan struktur yang terkait. Itu berfungsi, sistem integumen itu berfungsi sebagai penghalang atau pelindung luar yang mencegah kehilangan cairan dari tubuh dan masuknya mikroorganisme asing. Sistem ini juga penting dalam mengatur suhu tubuh. Nah, jumlah panas yang hilang dari permukaan tubuh ini ke lingkungan eksternal itu bisa diatur dengan mengontrol produksi keringat dan mengatur aliran darah hangat melalui kulit. Kemudian ada sistem kekebalan tubuh atau immune system yang terdiri dari dua unsur utama, yaitu sel darah putih dan organ-organ limfoid. Itu berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan penyusup asing seperti bakteri dan virus, serta melawan sel-sel tubuh yang berubah menjadi kanker. Selain itu, sistem ini juga mempersiapkan proses perbaikan atau pergantian sel-sel yang rusak atau yang sudah tua. Kemudian ada sistem syaraf atau nervous system. Nah, sistem syaraf itu meliputi otak, kemudian ada juga sumsum tulang belakang, kemudian ada syaraf dan organ-organ sensorik. Nah, ini merupakan salah satu dari dua sistem regulasi utama dalam tubuh. Secara umum, sistem syaraf ini mengendalikan dan mengkoordinasi aktivitas tubuh yang memerlukan respon cepat. Sistem syaraf sangat penting dalam mendeteksi perubahan di lingkungan eksternal dan memulai reaksi terhadap perubahan tersebut. Selain itu, sistem syaraf juga bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tingkat tinggi kayak kesadaran, ingatan, dan kreativitas. Jadi nggak selalu terkait dengan menjaga homeostasis. Nah, kemudian yang ke-10 ada sistem endokrin atau semua kelenjar yang mengeluarkan hormon. Nah, sistem endokrin ini adalah sistem regulasi atau pengaturan utama lainnya. Beda sama sistem syaraf. Nah, sistem endokrin ini secara umum mengatur aktivitas yang butuh durasi, bukan kecepatan. Contohnya kayak pertumbuhan. Nah, sistem ini tuh sangat penting buat mengontrol konsentrasi zat-zat gizi dalam darah dan mengatur fungsi ginjal, mengontrol volume dan komposisi elektrolit dan cairan ECF. Nah, kemudian yang terakhir ada sistem reproduksi yang terdiri dari gonad pria
itu testis, dan gonad wanita itu ovarium, beserta organ-organ terkait lainnya. Sistem reproduksi ini memang enggak terlalu penting buat menjaga homeostasis atau keseimbangan tubuh, dan juga bukan hal yang wajib untuk kelangsungan hidup individu, tapi justru sistem ini sangat penting buat kelangsungan hidup spesies kita. Nah, tanpa reproduksi ini, manusia dan makhluk hidup lainnya itu nggak bakal bisa berkembang biak dan melanjutkan garis keturunan. Nah, lanjut, kita akan membahas poin yang terakhir di bab 1 ini, yaitu sistem kontrol homeostasis. Nah, setelah tahu apa itu homeostasis dan gimana fungsi sistem tubuh menjaganya, mari kita melihat cara tubuh bereaksi dan mengontrol lingkungan internal melalui mekanisme regulasi yang keren. Oke, sistem kontrol homeostatis itu kayak jaringan yang saling terhubung dari bagian tubuh yang bekerja sama untuk menjaga lingkungan dalam tubuh tetap stabil dan optimal. Misalnya, untuk menjaga suhu tubuh, sistem kontrol ini harus bisa yang pertama mengecek kalau kita ada perubahan suhu dalam tubuh yang perlu dijaga dalam batas yang ketat. Kemudian yang kedua, gabungin informasi tentang suhu dengan informasi lain yang penting. Kemudian yang ketiga adalah bikin penyesuaian yang tepat di bagian tubuh yang bertugas untuk membalikin suhu tubuh ke nilai yang diinginkan. Nah, sistem kontrol homeostatis ini bisa bekerja di bagian tubuh tertentu atau di seluruh tubuh kita. Nah, secara umum ada dua jenis sistem kontrol, yaitu sistem kontrol intrinsik dan sistem kontrol ekstrinsik. Nah, sistem kontrol intrinsik, yang namanya kontrol intrinsik itu udah ada di organ itu sendiri, jadi kayak udah bawaan gitu. Misalnya ketika otot-otot berolahraga dan butuh oksigen karena konsentrasi oksigen di otot itu turun. Nah, perubahan ini langsung berpengaruh pada pembuluh darah yang membawa oksigen ke otot yang berolahraga tersebut, sehingga pembuluh darah melebar dan membawa lebih banyak oksigen ke otot itu. Jadi, mekanisme lokal ini membantu menjaga konsentrasi oksigen yang optimal di sekitar otot yang berolahraga. Kemudian ada sistem kontrol ekstrinsik. Nah, tapi untuk sebagian besar faktor dalam lingkungan tubuh, kita itu butuh kontrol ekstrinsik. Artinya, mekanisme regulasi ini diatur dari luar organ. Sistem syaraf dan sistem endokrin adalah yang bertugas mengontrol ini. Sistem kontrol ekstrinsik ini memungkinkan regulasi yang terkoordinasi dari beberapa organ menuju tujuan yang sama. Misalnya, ketika tekanan darah kita turun, sistem syaraf itu akan bekerja pada jantung dan pembuluh darah di seluruh tubuh untuk meningkatkan tekanan darah kembali ke level normal. Nah, untuk menjaga faktor fisiologis yang diatur itu tetap stabil, sistem kontrol homeostasis harus bisa mendeteksi dan mengatasi perubahan. Ada yang namanya feedback yang memberikan respon setelah perubahan terdeteksi, dan feed forward yang memberikan respon sebelum perubahan itu terjadi. Sistem kontrol homeostatis ini menggunakan prinsip feedback. Itu ada dua, ada positive feedback dan negative feedback. Nah, sistem kontrol homeostatis yang menggunakan prinsip negative feedback ini tujuannya untuk menjaga faktor fisiologis yang diatur tetap stabil. Nah, dengan memakai negative feedback ini, perubahan di faktor yang dikontrol akan memicu respon yang bertujuan untuk mengembalikan faktor itu ke level normal dengan cara berlawanan dengan perubahan awalnya. Nah, ilustrasinya tuh gini. Misalnya ada suatu sistem kontrol suhu ruangan. Nah, suhu ruangan itu kan bisa bervariasi ya. Tapi suhu ruangan itu bisa mungkin tetap dijaga dalam rentang yang ketat oleh sistem kontrol. Nah, kalau suhu ruangan itu turun di bawah nilai yang diinginkan, maka sistem kontrol bakal mengaktifkan mekanisme untuk meningkatkan suhu ruangan. Jadi kalau misalnya suhunya turun, ini sistem kontrol aktif untuk menaikin suhu ruangan itu.
Nah, sebaliknya kalau suhu naik di atas nilai yang diinginkan, maka sistem kontrol bakal mengaktifkan mekanisme untuk menurunkan suhu ruangan. Jadi sistem kontrol negatif feedback ini membantu mencegah suhu ruangan dari yang terlalu jauh naik atau terlalu turun banget dari nilai yang diinginkan. Kembali ke awalnya, kembali ke yang cocoknya. Kemudian ada positive feedback. Nah, sistem kontrol homeostatis ini juga menggunakan positive feedback, tapi nggak sesering kayak negative feedback tadi. Positive feedback itu bekerja dengan cara meningkatkan atau memperkuat perubahan sehingga faktor yang dikontrol itu terus bergerak dalam arah perubahan awal. Contohnya, misalnya saat melahirkan bayi, maka hormon oksitosin ini menyebabkan kontraksi rahim yang semakin kuat, yang menyebabkan pelepasan lebih banyak oksitosin lagi, dan kontraksi semakin kuat, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Jadi ketika melahirkan bayi, hormon oksitosin ini menyebabkan kontraksi rahim. Nah, kontraksi rahim yang semakin kuat itu menyebabkan pelepasan lebih banyak oksitosin lagi. Semakin berkontraksi kuat, semakin hormon oksitosin itu dilepaskan secara banyak gitu. Dan seterusnya. Nah, siklus ini berhenti saat bayi itu sudah keluar atau sudah lahir. Nah, kemudian ada lanjutnya yaitu ada feed forward mechanism. Nah, feed forward mechanism itu kayak tindakan cepat tubuh kita sebelum ada perubahan dalam hal-hal yang kita atur. Selain mekanisme feedback tadi yang udah kita bahas, yang bereaksi pas udah ada perubahan, kadang-kadang tubuh tuh juga pakai mekanisme feed forward yang udah siap-siap dari awal buat antisipasi perubahan. Misalnya pas kita lagi makan dan makanannya itu masih ada di dalam perut dan belum diserap dan disimpan sebagai cadangan energi. Nah, mekanisme feed forward ini bakal ngasih tahu tubuh buat tambahin hormon insulinnya gitu. Tambahin hormon insulinnya yang nanti bakal bantu serap dan simpan nutrisi setelah makanan itu diserap dari perut. Nah, dengan begini tubuh tuh udah siap duluan gitu. Udah antisipasi duluan dan bisa mengurangi konsentrasi nutrisi atau misalnya glukosa di darah itu ketinggian, bisa diantisipasi. Nah, jadi semuanya itu tetap berjalan dengan lancar dan stabil. Oke, kemudian ada pertanyaan, bisakah homeostasis itu mendapat gangguan yang bikin kita mati? Ya, serem banget. Nah, jadi meskipun ada mekanisme kontrol, kalau salah satu atau lebih sistem tubuh kita itu bermasalah, maka homeostasis ini bakal kacau juga dan semua sel itu bakal kena dampaknya karena nggak lagi punya lingkungan optimal buat hidup dan berfungsi. Nah, berbagai masalah kesehatan pun bisa muncul tergantung dari jenis dan seberapa parahnya gangguannya. Nah, istilah ini bisa disebut sebagai patofisiologi yang ngacu ke fungsi tubuh yang nggak normal yang terkait sama penyakit. Kalau gangguan homeostasis udah parah banget sampai nggak bisa selaras sama kelangsungan hidup, akhirnya manusia itu juga bisa mati gitu. Nah, semoga kita semua selalu sehat dan terjaga homeostasisnya ya, amin. Nah, ini contohnya adalah hipoksia. Hipoksia ini merupakan kondisi sebagian atau seluruh tubuh itu kekurangan oksigen. Misalnya kondisi kekurangan oksigen di dalam otak. Nah, otak itu dapat pasokan darah itu melalui dua jalur. Yang pertama ada pembuluh darah arteri cerebri media yang menuju ke otak. Nih. Yang kedua adalah bagian depan dan arteri basilaris yang menuju otak belakang. Kedua arteri itu akan bertemu dan membentuk siklus Willis yang mengaliri darah dari seluruh otak. Saat terjadi tekanan atau benturan, aliran darah dan pasokan oksigen ke otak ini bisa terganggu gitu. Nah, prosesnya gimana? Sel kariotis ini di pembuluh darah arteri
karotis ini mendeteksi kadar oksigen yang rendah dalam darah dan meningkatkan ke otak. Nah, sebagai tanggapannya, otak tuh mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh untuk meningkatkan frekuensi pernafasan sehingga akan bernafas terengah-engah dan mengerutkan pembuluh darah di paru-paru, meningkatkan jantung dan melebarkan pembuluh darah di perifer di lengan, kaki, tangan, dan sebagainya. Kemudian aliran darah dari serambi jantung yang kaya karbon dioksida ini dialirkan ke bilik jantung. Dari bilik kanan, darah dipompa melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida ini dipertukarkan dengan oksigen. Selanjutnya, darah yang sudah kaya oksigen masuk ke serambi jantung kiri melalui vena pulmonalis, terus masuk ke bilik kiri dan dipompa ke aorta, ke seluruh tubuh termasuk ke dalam otak. Oke. Nah, sekian video dari saya, dari Kyle Kesmas. Ilmu itu kunci keberhasilan, terus pelajari dan gapai sukses. Terima kasih.